bertemu dengan dokter dan hasil dari pemeriksaan terakhir tidak berbeda jauh, hampir sama. Yang dibutuhkan itu adalah keikhlasan, ketabahan, ketegaran hati Agus untuk menerima segala yang terjadi hari ini. Agus tetap semangat, tetap berjuang. Tinggal besok pemeriksaan lab, kemudian kalau misalnya dokter internis karena ada penyakit paru, menyatakan saya operasi, Agus harus operasi. Agus harus operasi ya. Jadi cuci semua, hingga cairan kimia yang ada di dalam matanya itu bisa dibersihkan, yang menggerogoti matanya itu. Saya sudah konsultasi langsung, bahkan kami rekam bentuk mata dan apapun estimasi untuk prediksi ke depan tentang matanya Agus. Jadi besok dilanjutkan dengan pemeriksaan lab sama penyakit dalam. dan nanti kita pakai operasi rekonstruksi kelopak. Kemudian saya takut salah ngomong nanti biar dokter yang menjelaskan. Oke, penyakit, tadi tapi tidak dokter saya. poinnya apa aja Bang tadi selama pemeriksaan? Dilihat, ini kan bukan hanya kornea mata, tapi dudukan matanya itu, otot matanya itu yang hancur. Oh, yang sebelah ini ya. Jadi kalau untuk menggunakan mata palsu juga agak berat. Oh. Sedangkan mata kirinya Agus ini udah tertutup rapat gitu. Tapi masih diberi anugerah, kemudahan Agus masih bisa mengeluarkan air mata. Pertanyaan saya, kalau matanya Agus dijahit semua itu pun masih ada kekurangan bahwa di sini udah keras, udah bagaimana mau ngambil daging dari mananya gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan rekonstruksi kembali letak mata, posisi matanya itu dirubah. Nah, kalau mungkin bisa dipasang mata palsu bisa juga agar nggak kelihatan buta banget. Tapi yang jelas Agus masih bisa lihat cahaya lah. Gitu. Kalau teman-teman merasa nggak percaya Agus ini bisa bohong-bohong buta, ya gimana ya? Hasil dari Pura-pura buta. pura-pura buta itu nggak mungkin tuh. Gimana orang mau ngaku nggak buta ini kalau begini? Oke. Oke, ketika tindakan itu dua-duanya bisa langsung dioperasi atau salah satu aja dulu, Bang? Hah? Untuk tindakan operasi nanti apakah dua-duanya bisa langsung dioperasi? Satu matanya. Oh, satu mata aja. Satu mata udah nggak bisa diapa-apain. Oke. Yang kiri nggak bisa diapa-apain. Iya. Jadi berhentilah menghujat dan menghina Agus, jangan memperolok-olokkan Agus. Karena kita aja manusia normal aja mata kita tutupnya panas gitu. Gimana Agus tertutup selamanya? Yang akan ditutup, kita buka aja mata kita panas juga rasanya. Makanya refleks mata itu ada gitu. Kalau panas, kena angin, goyang gitu. Ini Agus nggak bisa. Jadi saya minta stop. Dan saya minta tolong Denny Sumargono dan Novi maupun yayasan, mulai sekarang kalian kampanyekan Agus agar tidak dihujat, agar tidak dipermalukan. Agus dalam musibah, jadi kampanyekan Agus. Saya belum melihat kalian punya empati dan meminta orang supaya menghentikan Agus. Kalian hanya merasa bisa mendapatkan uang yang sebegitu banyak hanya gara-gara kalian. Padahal kalau Farhad Abbas pembela kaum lemah menilai orang menyumbang itu gara-gara ada yang buta. Karena kasihan melihat Agus, sudahlah. Ini derita yang dia rasakan sangat panjang, seumur hidupnya akan dia rasakan begini. Hari-hari saya tertawa, bikin dia ketawa Gus, hanya untuk menghibur Agus saja gitu. Kadang-kadang ledekan-ledekan saya itu Agus tertawa terus. Hari ini Agus tertawa dari ketemu saya sampai ketemu dokter, baru Agus menangis tadi. Ini Agus menangis tadi. Videonya.
apa yang harus sedihkan mungkin bisa sekalian sambil Ya karena dokter memvonis bahwa kanan mata kirinya Agus sudah tertutup rapat, mata kanan juga kan begitu. Jadi kalian sudah beban psikis yang dialami Agus itu berat sekali, kalian ejek-ejek gitu. Semua kita kena korban ejek, tetangga pun ngejek gitu, ngolong gitu, mempermalukan Agus. Ya. Saya berdoa semoga yang ngejek itu nggak buta kayak Agus. Ya, kalau suatu saat kalian tiba-tiba doa saya tidak terkabul, kalian buta, baru kalian merasakan gimana ngejek orang buta ya. Agus mau sampaikan silakan. Ya, Agus gimana tadi ketemu dokter dikasih pengertian sendiri dari dokter? dari kemarin pengertian juga sama sih, memang udah di kondisinya udah nggak bisa lihat dari awal sampai akhir juga sih. Ya kan kemarin merasa ada harapan masih bisa lihat saya, betul bisa lihat warna. Tapi setelah kejadian dari kemarin sampai sekarang itu sama aja sih, nggak ada yang bisa buat Agus kembali lagi seperti awal. Pasti Allah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala memang udah jalan takdir Agus seperti ini. Ya Agus syukurin aja lah. Tadi penjelasan dokter. Ya, pas mau diapain ini tetap sama sih. Dari awal sampai akhir juga memang pemeriksaan dokter kan sama. Makanya Agus kalau dibilang Agus pura-pura buta, jalan Agus normal, ya sedih Agus sebagai manusia biasa yang punya hati nurani. Kalau kalian punya hati nurani pasti kalian nggak ngomong kayak gitu. Seandainya kalian merasakan apa yang Agus rasakan dari Agus sakit seperti ini sampai sekarang Agus nggak bisa lihat seperti ini, karena perasaan kalau melihat seperti Agus sudah buta dihujat habis-habisan. Ya udah, memang udah takdir Allah, silahkanlah kalian kata-kata kalian, silahkan mau kalian mau caci maki sekuat apapun kalian tentang Agus silahkan. Dengan kondisi seperti ini Agus seolah-olah sudah pasrah nih. Lantas bagaimana nih Bang kegiatan yang ke Singapura? Kita jalan ke Singapura, kita ambil pendapat dari ahli-ahli mata di Singapura biar Agus sama semangat ya Gus. Tenang aja Gus, jangan patah semangat, jangan patah arang. Mana Gus masih ada keyakinan Gus untuk coba lagi berobat di Singapura? Agus bisa dapat melihat ada harapan ingin Kan dari penjelasan dokter juga tadi udah dibilang kalau misalnya ada operasi di sini itu mata udah dibersihin dari refraksi mata, jadi itu udah nggak ada lagi yang namanya penglihatan, dari mulai cahaya semua itu hilang. Jadi walaupun nanti pun ya kecuali memang ke Singapura dulu periksa, ya itu pun juga harapannya kecil sih kalau penjelasan dari dokternya. Bang Farhan, ini juga Densus kemarin sudah minta maaf nih ya kan, dalam arti dia di sini tidak ada maksud untuk kepada adat Bugis ataupun Makassar. Pure pribadi. Saya nggak mau Bang komentar Farhan. itu, tergantung orang menafsirkan. Kalau urusan saya kan ada, terserah. Dia minta maaf, silakan aja minta maaf. Tapi yang memaafkan dia siapa? Ya kan tidak ada ditujukan kepada saya atau kepada siapa. Kalau saya sih nggak mau campuri urusan orang yang melaporkan dia, itu bukan urusan saya. Saya konsentrasi aja di Agus dulu, itu saya kesampingkan dulu. Malah saya bersilat tidak, karena sampai sekarang masih sombong dan masih angkuh gitu, masih merasa saya itu menantang dia gitu. Padahal yang jelas-jelas dia mengatakan saya tae, kemudian dia mau nyari saya bilang kalau kau berani mengatakan saya mengejek saya hajar. Dia datang minta dihajar. Hal sepele yang nggak penting, ada siri pencet, siri, kemudian dia besar-besarkan, itu kan terlalu. Jadi saya anggap aja dia tidak terlalu mengerti budaya istiadat Makassar dan Bugis, sehingga dia melakukan itu. Jadi setelah saya kaji kembali, mungkin ilmunya belum sampai ke sana, tapi mau sok pintar. Nah, jadi kalau orang sudah sok pintar selalu merasa dan ngejelekin kita,
Ya buat apa lagi gitu, ya udahlah silakan aja bicara sama hukum aja gitu. Kan kamu bisa pakai 1000 pengacara, pakai aja 1000 pengacara lah. Kalau saya kan santai-santai aja. Kalau saya merasa nggak nyaman ya saya laporkan gitu. Tapi tadi terkait yang si pelapor katanya ada cabut laporan. Boleh di Laporan itu nggak bisa dicabut, itu bukan delik aduan. Yang korbannya siapa aja boleh melaporkan, tapi korbannya siapa? Nanti tanya korbannya. Kalau semua korban diperiksa mengatakan tidak dirugikan, sudah memaafkan ya, itu urusan itu. Jadi saya nggak ikut campur, karena laporan orang dengan saya berbeda. Saya kan melapor sendiri, tiba-tiba ada yang melaporkan ya bukan urusan saya. Tapi abang merasa dihianati gak sih bang dengan adanya pencabutan itu? Ya, saya anggap Rencana. itu kan upaya-upaya usaha-usaha aja, wajar-wajar aja. Saya juga toh nggak jahat-jahat juga. Kalau misalnya dia ini menghubungi dan mengontak dan minta maaf, ya itu sah-sah dia aja kan. Saya rasa itu kebebasan dia juga dan kebebasan orang yang memberi maaf gitu. Kan urusan dia ini kan bukan dengan saya, dengan yang lain, dengan hukum. Dan ini kan masih berlanjut. Jadi saya nggak mau menghimbau orang jangan memaafkan dia ini, jangan pergi silakan, saya nggak mau ikut campur situ. Dan saya juga menghormati kalau orang memaafkan, orang mencabut ya urusan. Tapi lihat dulu, bahwa ini bukan perkara delik aduan, bukan pribadi, ini kan bicara apalagi lagi namanya aliansi. Itu kan menyangkut 1 dan 2 lebih orang gitu. Jadi saya rasa udah, selama orang, saya nggak mau bilang orang itu baik atau sombong atau gimana, tapi yang jelas ya gitu lah. Tapi soal rencana abang katanya mau laporin Emma Waroka sama Yolo ini gimana bang? Aduh, kalau Yolo itu pasti kita laporin, tinggal datang aja ke Polda aja, tinggal belum ketemu Zanza Bella, udah siap semua, somasi udah siap semua. Ya Yol, kau dilaporin sampai masuk penjara. Emma Waroka bang? Emma Waroka. Ya, nggak usah, pokoknya aku tuh kalau ngelaporin orang pasti aku laporin, nggak mungkin tidak. Tapi Emma kan sampai bingung katanya salah dia di mana bang? Udahlah, kalau banyak orang di luar ribut teriak-teriak, lu kalau misalnya anjing menggonggong-menggonggong terus diusir anjingnya, terus anjingnya bilang salah di mana? Ya gara-gara menggonggong. Oke, Ya, bang. Soal pihak Nopi yang katanya bang masih revisi untuk laporan gimana bang? siapa? Pihak Nopi kan masih revisi untuk laporan, maksudnya belum ada rencana untuk ngelaporin ke depan gimana bang? Awalnya kan mau laporan. Nopi cepat laporin aku, cepat buru-buru. Saya pengen lihat kehebatan kalian ngelaporin Agus. Buruan deh, ngapain mau lapor-lapor Agus? Bikin Agus takut aja. Agus jadi takut dilaporin. Udah laporin supaya nggak ada takutnya lagi. Ya, terus ya. Oke. Itu jadwal kapan bang?